Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Renungan firman Tuhan bertema pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bukan sekedar Yesus ya kembali ke tempat asalnya, namun memiliki arti penting. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang makna di balik kenaikannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sering ya, orang-orang Kristen kurang memperhatikan dan mempelajari arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi kita bersyukur atas penebusan dosa yang dilakukan melalui kematiannya dan kebangkitannya, ya, di dalam iman kekristenan kita, ya, baik kelahiran, kematian, kebangkitan maupun kenaikannya ke surga sama-sama memiliki makna yang penting dan yang perlu kita pelajari, ya. Tuhan Yesus naik ke surga bukan sekedar pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, Injil Lukas mencatat di 24 ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kisah Para Rasul juga mencatat di ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari mengenai tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, bahwa kenaikan Yesus itu ya disaksikan, saudara, ya, disaksikan oleh murid-muridnya, ya, dan yang perlu kita perhatikan dan pertanyakan, kenapa ya kenaikan Tuhan Yesus harus diperhatikan, diperlihatkan oleh murid-muridnya, ya. Karena Tuhan Yesus tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bahwa kenaikannya itu memiliki makna penting, dan Tuhan tahu, ya, setan berusaha untuk menghilangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Setan, iblis berusaha untuk menghilangkan fakta ini dan memakai orang-orang untuk mengaburkan, ya, memalsukan, ya, dan menutup-nutupi fakta kenaikan Tuhan Yesus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus membawa, ya, para saksi, ya, bahwa Dia benar-benar naik ke surga. Dipertegas dengan pernyataan dari Lukas juga, ya, dan di Kisah Para Rasul ini juga, bahwa awan menutupnya dari pandangan mereka. Berarti, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini bukan halusinasi, ya, bukan cerita belaka, bukan cerita dongeng saja. Ya, kenapa harus ada saksi? Karena Tuhan Yesus tahu, ya, harus ada orang yang menyaksikan bahwa ia naik ke surga, yaitu dengan murid-muridnya. Ya, berarti tidak halusinasi, bukan dongeng, bukan cerita belaka, tetapi sungguh-sungguh nyata. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, tujuan Yesus, ya, tujuan Yesus adalah kembali ke surga. Ya, hal ini menunjukkan bahwa Dia adalah benar Anak Allah, ya, yang berasal dari surga. Ya, Dia lahir, Dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Sebagai orang Kristen, kita memiliki keyakinan, ya, sebagai orang-orang Kristen tentu kita memiliki keyakinan, ya, dan menunggu kegenapan, ya, Dia akan turun menjemput kita untuk tinggal bersamanya di surga. Ya, seringkali kita bertanya-tanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Tuhan Yesus sudah mati menebus dosaku, ya, sudah bangkit dalam kemenangan. Mengapa
Dia tidak tinggal di dunia, ya. Jikalau kita sakit, ya, atau membutuhkan sesuatu, ya, kita hanya memerlukan kesembuhan atau meminta berkat. Ya, apakah kalau kita sakit, kita memerlukan pertolongan Tuhan atau kita memerlukan kesembuhan, ya, apakah kita perlu meminta berkat? Ya, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara ya. Ternyata Tuhan Yesus meninggalkan berkat Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus ternyata meninggalkan berkat bagi kita para murid-muridnya sebelum naik ke surga. Ya. Apa berkat Tuhan ketika Tuhan naik ke surga? Ya, berkat-berkat apa yang ditinggalkan untuk saudara dan saya? Ya, yang pertama, ya, Tuhan memberikan berkat kekuatan. Ya, di Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, ya. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ya. Berkat damai sejahtera yang ditinggalkannya, ya, yang telah dijanjikannya sebelum dia naik ke surga, ini akan dapat kita nikmati dalam kondisi di dalam aku, ya, di dalam aku, ya. Damai sejahtera itu bukan membuat kita terlepas dari kesulitan, ya, tetapi saudaraku memampukan kita menghadapi, ya, dan mengalahkan kesulitan itu, ya. Jadi kita bisa menghadapi dan mengalahkan kesulitan-kesulitan itu, ya. Kalau kita tidak mau dijajah sama permasalahan kita, ya, tidak mau kita dibawa oleh arus dunia dari segala persoalan kita, ya, kita harus hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus hidup di dalam Yesus, ya, bukan di dalam keduniawian, ya. Jadi pilihannya ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, menikmati berkat damai sejahtera sehingga, ya, kita mampu menghadapi kesulitan, ataukah kita mengandalkan dunia, yakni kekayaan, kekuasaan, dan segala kemampuan yang kita miliki. Apa berkat kedua? Ya, Dia bersyafaat bagi saudara dan saya. Ya, di Ibrani 9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ya, di Ibrani 9 ayat 22 sampai 24 tercantum, ya, telah tercatat secara ringkas namun lengkap tentang misi Tuhan Yesus, ya, turun ke dalam dunia dan kembali ke surga, ya, menjelaskan bahwa misi penyelamatan Kristus, domba Paskah yang tersembelih bagi kita. Yesus datang ke dunia bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tetapi justru untuk menggenapinya. Ya. Dia mati menebus dosa kita dan kemudian bangkit dalam kemenangan, ya. Dan kemudian dia menghadap Bapa, ya, untuk kepentingan saudara dan saya, ya. Yesus menghadap kepada Bapa di surga untuk kepentingan saudara dan saya. Tuhan menjadi pembela kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Di hadapan Allah, Tuhan Yesus menjadi pembela atau perantara antara Bapa dengan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa berkat yang ketiga? Ya, Dia menyediakan tempat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus menyediakan tempat dalam kekekalan bagi kita, ya. Di Yohanes 14 ayat yang ketiga,
apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya menggenapi apa yang Tuhan janjikan bagi kehidupan saudara dan saya. Ya, janji yang sangat-sangat istimewa, yaitu janji keselamatan, kepastian, dan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Ya, betapa kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian atas anugerah karya Allah yang sangat besar ya di dalam kehidupan kita. Melalui kebangkitannya, Yesus membuktikan kemuliaannya sebagai Allah yang hidup dan yang berkuasa. Percayalah, seperti janji Tuhan ya yang diberikan melalui Roh Kudus-Nya, ya, Dia menyertai kehidupan kita sampai akhir zaman. Ya, tugas kita adalah menjadi saksi-saksinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang membawa berita keselamatan bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tetaplah bersaksi. Ya, melalui kehidupan kita, nyatakanlah bahwa Tuhan sudah menebus dosa umat manusia, ya, telah menyediakan jaminan keselamatan bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Kiranya di dalam firman kebenaran Tuhan atau renungan firman Tuhan pada malam hari ini, ya, di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, bisa membawa kita semakin memuliakan Tuhan dan menjadi saksinya bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati.